Lalu saat Yongsung terus mengamati CCTV-nya, terdengar bahwa Chun Jae-man akan menghabisi Yeongju saat itu juga. Tak hanya itu, anak buah Chun Jae-man tersebut lalu memasukkan gas ke dalam mobil tersebut agar Yeongju tak bisa bernafas sedikit pun. Saat Yeongju berhasil dikeluarkan dalam keadaan tak sadarkan diri, dia pun menahan kaki Yongsung yang pada saat itu hendak pergi guna mengetahui siapa yang menolongnya. Episode 15 bermula dengan Yongsung yang saat itu sedang menolong Yeongju yang tengah terjebak di dalam mobil. Setelah berhasil dikeluarkan, Yeongju pun setengah sadar berusaha menahan kaki Yongsung untuk mengetahui siapa yang menolongnya. Namun karena Yeongju yang pada saat itu masih lemas, dia hanya bisa melihat Yongsung dengan pandangan remang-remang dan kemudian dia kembali pingsan. Adegan berpindah pada Chun Jae-man yang membakar dokumen rahasia 1983 agar kejadian dulu tak bisa dibuktikan lagi. Tiba-tiba sekretarisnya datang dan memberitahu Chun Jae-man bahwa para penjaga di kantornya semua pingsan. Mendengar hal itu, Chun Jae-man pun mulai gelisah dan yakin bahwa ini adalah teror dari City Hunter. Sementara Jin Pyo kedatangan tamu intelijen yang kemarin memberi dokumen kepada Chun Jae-man. Dia memberikan dokumen rahasia yang asli kepada Jin Pyo karena Jin Pyo berani membayar lebih daripada Chun Jae-man. Jadi dokumen yang dibakar Chun Jae-man menjadi sia-sia. Intelijen tersebut kemudian bilang ada seseorang yang sangat menginginkan dokumen tersebut. Mendengar itu, Jin Pyo langsung bisa menebak bahwa dia adalah jaksa Kim Yong-ju. Lalu Jin Pyo menghubungi Yongsung agar berhati-hati kepada Yeongju karena dirinya sudah mulai mengetahui identitasnya. Yongsung pun dengan santainya bilang bahwa semua ini biarlah menjadi urusannya. Kemudian saat malamnya Yongsung memeriksa CCTV tempat terjadinya percobaan pembunuhan Yeongju. Diketahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah orang yang selama ini menghalanginya, yang tak lain itu adalah anak buah Chun Jae-man. Kemudian tak lama Paman Sik-chung terlihat sudah pulang dari rumah sakit. Melihat itu, Yongsung dan Nana sangat senang sekali. Lalu Nana dan Yongsung pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Kyung-hee. Saat di rumah sakit, Nana dan Yongsung bertemu bocah kecil yang tengah mengambil sebuah koin 100 wol di balik kursi. Bocah itu bernama Yun-sik dan di situ Nana kemudian membantu mengambil koin tersebut. Kebetulan bocah tersebut sedang menunggu ibunya yang tengah terawat di ruang ICU. Setelah itu Nana dan Yongsung pun menemui Kyung-hee di ruang ICU. Nana menanyakan kabar Kyung-hee dan beliau pun menjawab kalau kemoterapinya berjalan dengan baik. Sempat terjadi saling ejek antara Nana dan Yongsung di kamar itu. Hal itu membuat Kyung-hee tersenyum bahagia. Saat itu Kyung-hee mengerti kalau anaknya benar-benar menyukai Kim Nana. Kemudian saat Nana keluar ruangan, Kyung-hee memberitahu kepada Yongsung bahwa Nana adalah orang yang baik. Sepertinya Kyung-hee mengatakan seperti itu guna menjodohkan Yongsung secara halus. Dugaan tersebut semakin kuat kala Yongsung diberi cincin oleh Kyung-hee agar Yongsung bisa memberikan cincin tersebut kepada Nana. Setelah itu Yongsung pun keluar dan melihat Nana yang sedang tertidur di ruang tunggu. Antara ragu dan tidak, sebenarnya Yongsung ingin memberikan cincin tersebut kepada Nana karena memang sebuah pertimbangan dengan alasan yang membahayakan. Yongsung pun tak jadi memberikan cincin tersebut kepada Nana. Scene berpindah di jaksa Kim Yong-ju yang kala itu sedang siuman. Di situ ia dan stafnya sempat melihat rekaman CCTV ketika dia sedang disekap. Didapati sebuah info bahwa itu adalah anak buah Chun Jae-man. Itu berarti Chun Jae-man ingin membunuhnya. Kemudian Yong-ju sempat berpikir bahwa yang menolongnya waktu itu adalah Lee Yong-sung. Sementara Yong-sung dan Nana hendak jalan keluar, mereka bertemu orang Thailand yang kesulitan mengatakan penyakitnya di rumah sakit itu. Yongsung pun lalu membantu menerjemahkannya. Yongsung kemudian mengatakan kepada resepsionis bahwa pria Thailand tersebut sakit perut dan ingin muntah. Dan kebetulan jaksa Kim melihat kejadian tersebut. Yeongju heran melihat Yongsung menguasai bahasa Thailand dengan fasih. Mereka juga melihat Yongsung memberi salam khas Thailand. Di situ staf Yeongju juga heran kenapa Yongsung selalu bersama Nana.
Timbul sebuah pertanyaan, akankah dulu Nana membantu Yongsung untuk menukar darahnya? Kata stafnya, karena pada saat itu Nana menghalanginya ketika mengikuti Yongsung. Sementara saat Presiden Choi menjenguk Kim Jong Sik, beliau sangat menyayangkan tentang korupsi 200 miliar won. Dan tak lama Yongju pun datang dan Presiden pun mengajak Yongju nongkrong di warung kopi. Di situ Jak Saki menyesal karena tidak bisa meyakinkan ayahnya mengenai kasusnya, sekaligus dirinya tidak bisa menangkap City Hunter. Mendengar hal itu pun Presiden Choi lalu memberikan sebuah motivasi kepada Yongju. Setelah itu seperti biasa ketika saat dalam kesusahan Yongju datang kepada mantannya. Sohee sangat khawatir dengan kondisi Yongju dan berkeinginan untuk menjenguknya. Namun karena ayahnya tidak suka dengannya, Sohee pun memutuskan untuk menundanya. Di situ mereka pun saling kembali mengingatkan kenangan manis saat mereka masih bersama dulu. Sohee kemudian mengatakan bahwa dia selalu ingin menjadi kekuatan Yongju. Namun kita tahu setelah Yongju mendapatkan kekuatan tersebut, dia selalu pergi ke kantor kejaksaan meninggalkan Sohee. Shin berpindah pada Yongsung yang kala itu memegang cincin pemberian ibunya. Dalam hatinya dia berjanji jika misi sudah selesai dan dia masih hidup, dia pasti akan datang menjemput Kim Nana. Tak lama kemudian Kim Nana datang seraya membawa kopi untuk Yongsung. Singkat cerita, keesokan harinya saat Nana bekerja, dia diberitahu oleh Dae bahwa selama ini dia mengambil banyak foto Yongsung secara diam-diam. Saat Nana melihatnya, kebetulan Nana melihat fotonya bersama Yongsung tengah tertawa bahagia. Dae pun memberikan foto tersebut kepada Kim Nana. Sementara Yongsung sekarang sedang mengawasi anak buah Chun Jae-man di dalam mobil. Anak buah Chun Jae-man pergi bersama Chun Jae-man untuk ke ruang ICU. Ruangan tersebut tak lain adalah tempat ibu Yoon Sik sedang dirawat. Dia bernama Myung Suk, seorang pegawai di tempat perusahaan milik Chun Jae-man. Di situ dia sakit lantaran terkena zat kimia mematikan di pekerjaannya. Tidak hanya itu, para pegawai lainnya bahkan sempat meninggal karena zat kimia terlarang yang dipakai perusahaan itu. Ternyata perusahaan Chun Jae-man menggunakan zat terlarang yang membahayakan pekerjanya. Oleh karena itu Chun Jae-man datang membujuk Myung Suk agar menandatangani sebuah kontrak bahwa penyakitnya bukan berasal dari perusahaan milik Chun Jae-man. Asalkan Myung Suk tanda tangan kontrak dan menyatakan kalau penyakit ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan, dan jika dia bisa meyakinkan calon karyawan lain untuk bekerja, maka Chun Jae-man akan menambahkan uang suap untuknya. Lalu Chun Jae-man memberikan waktu sampai besok untuk memutuskan tawarannya dan kemudian dia pergi. Fakta tersebut pun harus didengar Yongsung yang kala itu sedang mengikuti Chun Jae-man. Kemudian terjadi sebuah insiden saat sekretaris Chun Jae-man memberikan surat keterangan tentang obat produksinya. Chun Jae-man malah memarahi sekretarisnya karena dengan menunjukkan komposisi obat-obatannya, maka perusahaan akan dalam bahaya. Chun Jae-man pun merobek kertas tersebut dan dilemparnya ke tempat sampah. Beberapa menit kemudian lalu Yoon Sik tak sengaja menjatuhkan koin 100-nya hingga terlempar ke bawah kaki Chun Jae-man. Secara tidak langsung Chun Jae-man mengatai anak tersebut sebagai sebutan pengemis. Tidak hanya itu, Chun Jae-man juga mengatai bahwa ibunya adalah pengemis. Yongsung lalu datang menghampiri anak tersebut seraya menghiburnya. Yongsung pun mengambil robekan kertas tersebut dan menyuruh paman Sikjung agar membantunya merangkai surat itu untuk dijadikan sebuah bukti. Lalu saat Yongsung masuk ke ruang kerjanya, tiba-tiba Kim Nana menunjukkan fotonya bersama Yongsung, namun Yongsung tak begitu peduli. Lalu Yongsung lanjut menyelidiki kasus Chun Jae-man dan di situ Nana ikut membantunya. Melihat itu Yongsung pun menyuruh Nana agar pergi tak mencampuri urusannya. Saat Yongsung menyuruh pergi Nana, alhasil foto tersebut jatuh pecah akibat terkena tangan Yongsung. Yongsung lalu mengambil foto tersebut dan akan membuangnya sehingga Nana pun marah dan pergi. 진짜 성격 이상해. 버리든지 말든지 맘대로 해요. Keesokan harinya Yongsung mendapati kabar baik bahwa tes DNA-nya yang selama ini ia rahasiakan sudah keluar. Hasilnya cocok antara darah Yongsung dan Kyung Hee. Sementara di tempat lain Yongju dan stafnya sedang berbincang-bincang tentang keanehan seorang Steve Lee. Dia tiba-tiba melihat bandar obat-obatan terlarang dari Thailand ditangkap. Mendengar kata-kata Thailand pun Yongju pun tertarik untuk menyelidikinya. Yongsung pun lalu memulai proses donor tulang sumsum kepada ibunya. Tapi sebelum itu Jinpyo datang dan menyuruh agar dokter memutarkan sebuah musik yang sebenarnya itu adalah musik kesukaan ayah kandung Yongsung.
Yoonghee yang mendengarkannya pun nampak bahagia. 야. 젊은 사람이 어떻게 이 노래를 알아요? 환자 상태는 어떻습니까? 다시 오셨. Dan di situ mereka berdua tidur bersama layaknya anak dan ibu yang sudah sangat bahagia karena sudah lama tak bertemu. Di situ Yoonghee menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo untuk Yongsung dan Yongsung pun tertidur pulas. 해볼까? Keesokan harinya Yeongju bertekad menyelidiki identitas Yongsung sebagai John Lee. Ternyata ditemukannya sebuah fakta bahwa kenapa Yongsung bisa mempunyai identitas John Lee itu lantaran dulu ada seorang yang kaya raya dari Thailand membeli identitas John Lee yang asli yang kala itu sebenarnya John Lee tersebut sudah meninggal. Yeongju pun berpikiran bahwa Yongsung telah membeli identitas John Lee yang asli pada waktu itu di Amerika Serikat. Mendengar hal tersebut, Yeongju pun bergegas menemui tersangka pengedar obat terlarang dari Thailand yang kemarin ia lihat. Yeongju akan menanyakan tersangka tersebut dan membandingkan bukti yang selama ini ia ketahui tentang Steve Lee dan John Lee. Buat yang belum tahu, Steve Lee itu adalah Jin Pyo, John Lee itu adalah Yongsung. Itu adalah nama mereka ketika berada di Amerika Serikat. Singkat cerita, kini Yongsung tengah mendonorkan tulang sumsumnya kepada ibunya. Setelah itu Nana dibuat cemberut oleh Yongsung karena Yongsung telah meyakinkan Nana bahwa Yongsung tak menyukainya. Mendengar itu Nana pura-pura baik saja namun sebenarnya hatinya sedang sakit. 관심 있는 여자거든요. 나 갈게요. 쉬어요. 몰랐던 것도 아닌데. Singkat cerita, Yongsung pun mulai bersiap untuk melancarkan aksinya, mengenakan baju ringkas, topi dan membawa ransel. Ia memandang bayangannya sendiri di cermin seraya berkata bahwa aku ini hidup seperti ini. Jadi bagaimana aku bisa mengatakan kepada Kim Nana bahwa aku menyukaimu, kata Yongsung. Yongsung pun pergi ke perusahaan Haewon milik Chun Jae-man. Pada waktu itu ada demonstrasi di depan perusahaan. Di situ mereka menuntut karena keluarganya sakit karena terkena zat beracun di perusahaan. Yongsung pun dengan cepat melompati tembok untuk menuju lokasi. Sebelum itu Yongsung jalan ke basement berhenti sebentar untuk mengganti rekaman CCTV agar CCTV-nya akan menunjukkan gambar yang konstan itu saja. Kemudian Yongsung bertemu seorang penjaga dan langsung menyikat habis penjaga tersebut. Ia kemudian jalan menuju penyimpanan bahan kimia dan siap mengambil sampel untuk sebuah bukti kejahatan Chun Jae-man. Petugas pun curiga karena layar CCTV tidak ada perubahan. Bukankah sekarang saatnya patrol? Kenapa tidak ada orang? Kata petugas. Akhirnya mereka pun pergi untuk memeriksa. Yongsung pun mulai mengambil sampel bahan kimia beracun tersebut. Saat gas dikeluarkan, Yongsung mendadak menjadi lemas. Beruntung dia berhasil merebut masker milik petugas yang berusaha menyerangnya. Yongsung pun berhasil menghabisi semua petugas dan berhasil mengambil sampelnya. Namun walaupun begitu, ia jadi terkena dampak dari gas tersebut hingga menyebabkan jalannya tertatih-tatih sempoyongan. Yongsung akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut. Saat di perjalanan kemudian dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia pun keluar dengan langkah yang sempoyongan sekaligus pandangannya sudah kabur. Tak lama kemudian ponselnya berbunyi karena Nana menelponnya. Yongsung pun mengangkatnya tapi tak bisa menjawab setiap kali Nana bertanya. 우리 올해 마집 가서 아줌마 빨리고 있어요? 혹시 내 말 들려요? Dan Yongsung pun akhirnya pingsan dengan ponsel jatuh di sampingnya. Tak lama kemudian Yongsung berhasil pulang dengan selamat namun masih berjalan dengan sempoyongan. Saat itu ketika ia naik tangga tiba-tiba saja jaksa Yeongju muncul dari belakang. Yongsung beralasan kepada Yeongju kenapa dia bisa jalan sempoyongan itu dikarenakan dia terlampau larut main di diskotik sepanjang malam. Mendengar hal tersebut, Yeongju lalu mengucapkan terima kasih kepada City Hunter karena sudah menyelamatkannya kala ada seseorang hampir membunuhnya. Yongsung pun kemudian menjawab akan menyampaikan terima kasihnya kepada City Hunter jika kelak dia bertemu. Saat Yongsung berbalik dan bergegas meninggalkan Yeongju, tiba-tiba Yeongju memanggil Yongsung dengan nama Buchai. Seketika Yongsung pun berhenti. Buchai. Dalam hati Yongsung berpikir bagaimana Yeongju bisa tahu nama ketika dia masih berada di Thailand adalah Buchai. Dan episode 15 pun berakhir.